Shalom, saya Novela Deborah Laganda. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang latar belakang historis dan sosiologis Perjanjian Baru. Perjanjian Baru lahir dalam konteks dunia yang sangat kompleks, baik secara politik, sosial, maupun keagamaan. Pada masa itu, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang menindas dengan sistem perpajakan yang berat dan pengawasan politik yang ketat. Orang Yahudi hidup dalam ketegangan, dan banyak di antara mereka yang menantikan kehadiran Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan membangun kembali kerajaan Israel. Pada Perjanjian Baru, kita bisa melihat beberapa konteks yang ada. Dalam konteks sosial, masyarakat terbagi dalam 3 kelas, yaitu elit, rakyat, dan budak, di mana pada masa itu juga perempuan diasingkan dan tidak digunakan hak-haknya. Tetapi Yesus datang menjungkir balikan tatanan sosial dengan menghargai perempuan, orang miskin, dan pendosa. Ketegangan etnis antara Yahudi dan non-Yahudi menjadi tantangan bagi gereja mula-mula. Kemudian dalam konteks politik, bangsa Yahudi berada di bawah penjajahan Romawi. Pemerintahan yang menindas melalui pajak dan kekerasan menciptakan kerinduan akan Mesias. Namun, Yesus hadir membawa konsep kerajaan yang rohani, bukan duniawi. Selanjutnya, konteks keagamaan yang juga berkaitan dengan pengaruh Yudaisme, di mana ada juga pengaruh Helenisme yang akan saya bahas sebentar. Dalam konteks keagamaan, Yudaisme memegang peranan besar sebagai dasar keyakinan bangsa Israel. Namun, situasi keagamaan itu dipenuhi dengan legalisme, di mana hukum Taurat dijalankan secara kaku, seringkali mengabaikan makna spiritual yang sebenarnya. Keluarga imam sering memegang peran penting dalam kehidupan religius, khususnya dalam kegiatan di Bait Suci. Tetapi Yesus hadir bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, yakni dengan menekankan kasih sebagai inti dari hukum, yaitu pada Matius 22 ayat 37-40. Selanjutnya ada pengaruh Helenisme, di mana bahasa Yunani menjadi bahasa umum pada masa itu dan digunakan dalam penulisan Perjanjian Baru. Filsafat Yunani turut membentuk pola pikir masyarakat, terutama dalam hal etika, logika, dan pengertian tentang kehidupan yang baik. Pengaruh Helenisme membuat pesan Injil dapat diterima lebih luas, tidak hanya oleh orang Yahudi, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, dasar dogmatis yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana latar belakang historis dan sosiologis dari Perjanjian Lama, yaitu Kristologi, di mana Kristologi menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, bukan hanya untuk mengajar hukum baru, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Mesias yang diharapkan oleh banyak orang Yahudi sebenarnya hadir, namun dalam bentuk yang tidak mereka bayangkan. Ia bukan pembebas politik, melainkan juru selamat spiritual yang menawarkan kerajaan Allah, kerajaan yang tidak berbasis kekuasaan duniawi, tetapi berakar pada kasih, pengampunan, dan keadilan ilahi. Lalu, bagaimana relevansinya dalam dunia modern yang penuh perpecahan sosial, ketimpangan ekonomi, diskriminasi rasial, dan kekacauan politik? Ajaran Kristus tetap menjadi panggilan untuk hidup dalam kasih dan menjadi pembawa damai. Kita diajak untuk tidak mengandalkan kekuasaan, melainkan melayani sesama dengan rendah hati. Kita belajar dari Yesus yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata untuk menyentuh dan mengangkat mereka yang terpinggirkan. Di tekanan hidup, iman kepada Kristus memberi kita kekuatan untuk tetap teguh, sama seperti gereja mula-mula yang bertahan meski dalam penganiayaan. Sekian pemaparan materi singkat dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.